saya sudah dapat laporan. Yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 tank di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Pajak. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom Aleichem. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Wida Dong Tien. Rahayu. Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, kali ini masih membahas uang yang terindikasi haram. Kemarin saya membahas soal uang 500 miliar yang dikaitkan dengan Rafael Alun Trisambodo yang hari ini sudah dipecat oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Kita kira uang 500 miliar dan juga dugaan dari pejabat-pejabat pajak yang lain yang katanya ada 60 orang lebih yang transaksinya mencurigakan, kita kira sudah selesai. Ternyata hari ini ada lagi informasi yang diberikan oleh Profesor Mahfud MD, Menteri Koordinator Hukum, Keamanan dan HAM, yang menyatakan bahwa ada 300 triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Khususnya di Direktorat Pajak dan Bea Cukai. 300 triliun. Indikasinya adalah uang haram, uang tidak jelas, uang syubhat, uang gelap. 300 triliun. Pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Mahfud MD yang berani membongkar, berani menginformasikan kasus ini kepada publik. Saya kira Prof. Mahfud ini urat takutnya sudah putus. Berkali-kali Prof. Mahfud membawa rasa keadilan publik, menyampaikan sebagai pejabat pemerintahan di pemerintahan Pak Jokowi. Sebelum ini misalnya ketika ada putusan dari Pengadilan Negeri yang ingin menunda pemilu 2 tahun, Prof. Mahfud langsung menentang. Dan sebelumnya juga kasus Sambo, Prof. Mahfud termasuk orang yang paling ngotot membongkar skenario Sambo dan itu berhasil. Sebelumnya juga banyak sekali kasus-kasus lain. Misalnya ketika pelaku penganiaya terhadap David yang sudah setengah bulan lebih ini masih belum sadar, dijerat dengan pasal yang ringan, penganiayaan biasa, Prof. Mahfud langsung berteriak agar diterapkan pasal penganiayaan berat dan juga penganiayaan berat yang berencana. Luar biasa untuk Prof. Mahfud yang berani kembali lagi mengungkapkan ke publik bahwa ada transaksi mencurigakan, ada peredaran uang yang tidak jelas, uang yang syubhat, yang terindikasi haram. 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Ini merupakan berita yang sebenarnya berita yang buruk dan juga hantaman yang besar kepada lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya kepada Ibu Sri Mulyani yang bisa dianggap kecolongan. Kok bisa ada
pejabat seperti Rafael Alun Trisambodo yang hanya melaporkan hartanya 56 miliar, ternyata punya transaksi lebih dari 500 miliar. Kok bisa selama ini tidak terungkap? Selama ini tidak bisa dicegah. Kalau bukan karena anaknya dia yang biadab, yang bangsat itu menganiaya David, mungkin Rafael Alun sampai sekarang ini masih aman-aman saja. Maka pertanyaannya adalah, kenapa sosok seperti Rafael Alun itu bisa aman-aman saja sebelum ini di Direktorat Pajak, di Kementerian Keuangan? Kenapa? Kenapa tidak ada evaluasi, pengawasan, dan pencegahan? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Kemudian juga bahwa apakah Rafael Alun itu hanya sendirian? Yang seperti diungkapkan oleh Prof. Mahfud dan juga sudah disampaikan di beberapa media bahwa ada 60 lebih dari pejabat khususnya di Direktorat Pajak dan Bea Cukai yang memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan sebanyak ratusan miliar. Belum lagi ditambah informasi yang terbaru. Ada peredaran uang yang tidak jelas 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Ya, kita melihat hari ini Rafael Alun sudah dipecat. Kemudian juga ada kepala Bea Cukai yang di Jogja, kemudian juga yang di Makassar ditindak secara tegas. Pertanyaan selalu dari publik, kenapa selama ini didiamkan? Ini kan ya bukan untung, tapi ya begitulah yang terjadi. Ada kasus David sehingga sekarang semua mata publik mengarah kepada pejabat-pejabat Kementerian Keuangan khususnya yang di pajak dan bea cukai yang bermewah-mewahan. Mereka flexing, mereka pamer, mereka riak, memperlihatkan harta bendanya, kemewahannya di akun-akun media sosial mereka. Sekarang baru diusut. Apakah ini ada kasus korupsi? Apakah ini ada kasus gratifikasi? Ada penyuapan? Saya kira, bukan saya kira lagi, tapi pasti dan yakin ini terkait dengan jabatan mereka. Banyak kepentingan soal pelaporan pajak yang mungkin bisa dikurangi, yang bisa disiasati, yang bisa disunat. Ya siapa lagi yang punya kewenangan yang bisa melakukan itu kalau bukan orang-orang pejabat, baik yang ada di pajak ataupun yang di bea cukai. Suap merupakan perkara yang umum di negeri ini, yang katanya ada orang bilang seperti kentut, tercium baunya tapi sulit untuk membuktikan. Tapi dengan momentum ini, dengan adanya tsunami pengungkapan transaksi gelap sebanyak 300 triliun, maka ini bisa menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan khususnya di pajak dan bea cukai untuk bersih-bersih diri, untuk cuci gudang. Harus ada keseriusan dan publik juga harus tetap mengawasi, mengawal kasus ini. Karena yang kita lihat betapa banyak uang-uang negara, uang-uang rakyat yang tidak jelas mengalir kemana kepada oknum-oknum yang menikmati kemewahan-kemewahan itu. Karena itu, mari kita kawal bersama kasus ini. Dan kita juga memberikan apresiasi, memberikan terima kasih, dan memberikan dukungan kepada Prof. Mahfud MD. Dan tentu saja kita selalu berdoa. Semoga Prof. Mahfud tetap diberi keberanian, kekuatan, dan perlindungan. Karena yang dihadapi oleh Prof. Mahfud saat ini adalah mafia-mafia, penggarong-penggarong duit-duit rakyat, duit negara. Yang jumlahnya tidak hanya ratusan miliar, tapi sudah ratusan triliun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.